Halo semua, kami dari kelompok 4 pengantar ekonomi kelas Manajemen Informatika 4A Politeknik Negeri Medan. Di sini kami akan mewawancarai 3 usaha. Mari kita masuk ke usaha yang pertama, yaitu Milky Way Milk Tea yang berada di Jalan Setiabudi nomor 111 Tanjung Sari, Kota Medan. Mulai dibangunnya usaha pada bulan Agustus tahun 2020, telah memiliki 4 outlet di Kota Medan. Dan inilah wawancara kami dengan pemilik usaha Milky Way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Fairah. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu usaha di bidang minuman. Nah, sekarang saya langsung bersama pemilik dari minuman Milky Way, bersama Ibu Rizky Alfidila. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi saya ada beberapa pertanyaan mengenai usaha Milky Way milik Ibu. Ya, Terkait dengan ide dan konsep bisnis. Pada awalnya peluang apa yang Anda lihat sehingga tertarik untuk membuka usaha Milky Way ini? peluangnya karena minuman ini lagi hits, dia lagi booming, dia lagi viral, jadi kayak Thai tea goceng gitu. Jadi orang-orang tuh banyak terutama belum ada yang buat Thai tea 5.000. Jadi kayak ya ini peluang besar gitu karena dari semua kalangan bisa mencobanya. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Pertanyaan yang kedua terkait dengan aspek pasar dan pemasaran. Nah, siapa sajakah target sasaran yang tuju untuk minuman Milky Way ini? Kalau sasaran targetnya itu sebenarnya semua kalangan, mau dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, baik usia remaja maupun yang sudah dewasa. Tapi target kami itu sebenarnya anak remaja sampai batas kuliah, sebenarnya target pasar kami itu. Oh, berarti nggak memandang usia ya? Sebenarnya nggak ada pandangan usia, karena bisa dinikmati dari kalangan usia dan kalangan ekonomi lah, segala ekonomi. Nah, kalau dalam mempromosikan minuman ini memakai media apa saja? Pakai media sosial terutama Instagram, karena kami punya Instagramnya milkyway.id, terus paling dari teman ke teman. Selain itu Bu, apakah ada strategi atau cara-cara khusus yang lain agar minuman ini dikunjungi banyak konsumen? Seperti itu. Pasti ada kayak buat misalnya promo, terus misalnya kayak giveaway, jadi memacu orang-orang juga kan. Terus kayak sedekah di masjid terdekat minuman kami sendiri, jadi kan kayak orang tahu oh ini ada minuman, oh ini ada Milky Way, oh di sana ada Milky Way, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Bu, terkait dengan aspek operasional. Nah, sudah berapa lama usaha minuman Milky Way ini berdiri? Milky Way sudah berdiri hampir 1 tahun, tanggal 10 bulan 8 nanti dia 1 tahun. Berarti masih baru ya? Ya, usahanya. terbilang usaha basic baru. Kalau terkait dengan aspek keuangan, pada awalnya berapakah modal yang dibutuhkan untuk bisnis minuman ini? Kalau modal yang dibutuhkan itu mulai dari bahan, kontainer, sewa, segala macam itu kurang lebih hampir 50. Wah, lumayan besar ya. Ya. Kalau bicara modal, berasal dari manakah modal untuk mendirikan minuman ini? Tabungan pribadi sama bantuan orang tua. Kalau mengenai UMKM, apakah usaha ibu ini telah berkontribusi atau pajak pemerintah gitu? Sudah. 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 Selain itu,
apa yang telah diberikan pemerintah untuk ibu dalam usaha ini? Kalau sejauh ini belum ada karena kan masih baru juga, baru didaftarin UMKM-nya juga masih baru, jadi belum sejauh ini belum ada. Mungkin kalau usaha yang lain udah ada kan, berupa UMKM yang dari BRI. Ya. Selain itu, apakah usaha milik ibu ini sudah pernah melakukan ekspor atau impor? Belum. Belum pernah. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apakah harapan ibu terhadap pemerintah mengenai UMKM? Kalau mengenai harapan ya, lebih diperhatiin lagi karena ini lagi di masa pandemi, udah 2 tahun ini masyarakat itu terutama UMKM itu cukup sulit karena kan ini masa-masa pandemi, masa-masa banyak pembatasan apa segala macam, banyak juga anak sekolah yang belum sekolah, anak-anak kampus yang belum kampus, jadi kayak yang lebih diperhatiin lah, lebih kayak dikasih support lah, setidaknya diberi support, jangan ditindas gitu. Oh, berarti harus disupport gitu ya? Iya. Harus memberikan dukungan yang banyak gitu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Demikianlah wawancara saya dengan pemilik minuman Milky Way dengan Ibu Rizka Fidila. Terima kasih. Mari kita berpindah ke Mandoge dengan usaha yaitu Titik Balik Kopi yang berada di Jalan Besar Dusun 5, Bandar Pasir Mandoge. Mulai usaha dibangun pada tahun 2020 dan inilah wawancara kami dengan pemilik usaha Titik Balik Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Cafe Titik Balik Kopi, tepatnya di Jalan Bandar Pasir Mandoge. Nah, kali ini saya sudah langsung bersama pemiliknya dengan Kakak Fandi. Selamat sore, Kak. Sore. Nih, saya ada beberapa pertanyaan yang harus Kakak jawab nih. Yang pertama, pada awalnya peluang apa yang Kakak lihat sehingga tertarik untuk membuka kafe ini? Awalnya memang kan saya dari kota gitu kan, dari Medan. Terus kebetulan ini juga kampung saya sendiri gitu kan. Jadi saya lihat di Mandoge ini pun belum ada yang namanya kafe kopi kekinian gitu kan. Jadi yang membawa brand dari kota, saya mencoba untuk berusaha di sinilah untuk buka warung kopi ini gitu. Oh gitu. Ide usahanya nih seperti apa? Idenya pertama usul dari kawan juga gitu kan. Jadi temen udah nyaranin gitu kan, daripada kita sebenarnya awalnya karena pandemi COVID ini juga sih yang buat saya balik ke kampung untuk buka usaha di sini gitu kan. Jadi dikasih ide sama kawan, ya udah coba buka kopi aja. Terus saya belajar juga di sana gitu sama dia. Kalau konsepnya nih seperti apa nih, Kak? Karena ada kopi-kopi gitu ya, Titik. Kalau konsepnya saya ambil sih yang kayak mana ya? Mungkin agak lebih monokrom dia sih. Nggak terlalu modern, jadi yang saya terapkan di sini yang sesuai daerah kita aja gitu. Siapakah target sasaran yang Kakak tuju di usaha Kakak ini? Semua kalangan. Mulai dari ya anak kecil sampai orang dewasa lah, orang tua juga bisa nikmatin di sini gitu. Saat ini siapa pesaing usaha Kakak? Kalau pesaing usaha ya semua orang yang buka usaha di sini pesaing kita juga kan gitu kan. Yeah. Mulai dari kafe-kafe biasa, warung-warung kopi biasa, ya kita bersaing secara sehat aja lah. Dalam mempromosikan usaha ini, media apa yang Kakak gunakan nih? Kalau untuk mempromosikannya saya lebih ke Instagram. Instagram sama di WA, Facebook juga sekali gitu. Kalau boleh tahu nama Instagramnya apa tuh, Kak? Instagram kafenya Titik Balik Kopi _. Nah, kalian boleh lirik-lirik di Instagramnya. Apakah ada strategi atau cara-cara khusus agar kafe ini dikunjungi banyak konsumen? Kalau strategi khususnya, kalau saya bilang belum terlalu khusus, masih umum-umum aja gitu kan. Yang penting kayak mana caranya kita
bersikap ramah sama santun lah sama setiap pelanggan gitu aja. Sudah berapa lama nih Kak usaha ini berdiri? Kurang lebih 8 bulan lah. Nah, Pada berapa jam nih kafe ini beroperasi? jam kalau hari biasa itu kita jam 11 jam 10 udah mulai operasi. Kalau hari Jumat biasanya setiap habis sholat Jumat baru kita buka. Oh, setengah hari ya Kak? Iya. Mengapa Kakak memilih lokasi usaha ini di jalan umum ini? Kebetulan juga ini kan rumah saya juga gitu. Oh, Jadi ya karena belum ada yang nempatin kemarin, masih orang ibu sama kakak, jadi saya manfaatkan untuk buka usaha juga di sini gitu. bisa Kakak jelaskan fasilitas apa aja yang ada di kafe ini sehingga menarik konsumen untuk kembali ke kafe Kakak? Kalau fasilitas ya masih standar karena kan di kampung kita ini belum mendukung wifi yang bener-bener bisa untuk apa ya, misalkan untuk main game atau apa itu belum mendukung. Jadi kalau wifi aja kita belum ada, ya paling untuk colokan sambung untuk ngecas HP biasalah gitu. Ini terkait dengan aspek keuangan nih Kak, agak dalam pertanyaannya nih. Pada awal berdirinya kafe ini, berapakah modal yang Kakak butuhkan agar bisnis ini bisa berjalan? Kalau modal di awal itu kurang lebih sekitar 30 ke 35 lah. Kalau nggak salah untuk ngerenov tempat ini kemarin sih, sama untuk beli alat-alatnya gitu. Kalau boleh tahu itu berasal dari mana Kak modalnya? Kalau modal kemarin ada tabungan dari kerjaan dulu, terus sebagian lagi ya dibantu sama orang tua. Berapa lama waktu yang Kakak butuhkan untuk mengembalikan modal? Kalau untuk mengembalikan modal, saya kira sih udah balik sih. Cuman kemarin dari awal paling 6 bulan terakhir inilah udah balik gitu lah. Atau sebelum 6 bulannya gitu. Keuntungan yang Kakak dapat nih selama per bulan? Selama per bulan dari awal. Kalau dari awal namanya usaha kan pasti naik turun gitu Iya. ya. Ada yang nanti banyak, ada yang sedikit. Kalau dirata-ratakan kurang lebih ya, kalau keuntungan adalah dapat 5 jutaan gitu. Oh, 5 juta. Apakah usaha Kakak ini telah berkontribusi pajak pemerintah? Insya Allah kita bayar pajak kok. Oh, apakah dalam menjalani usaha selama 8 bulan ini pernah nggak mengalami kegagalan? Karena kan masih baru nih. Kegagalannya di bidang apa nih sekarang? Mungkin di bidang kurangnya pelanggan, naik turunnya pelanggan datang gitu. Kalau kegagalan yang seperti itu, yang namanya kafe, warung atau resto pun itu kan udah hal biasa gitu ya Mbak. Kalau kegagalan yang terlalu gagal, mudah-mudahan nggak ada, jangan sampai gitu. Nah, jadi artinya tiap hari pun adalah pelanggan yang kemari gitu. Kalau misalnya bahan pokok ini dari mana? Kalau saya sendiri ngambilnya dari Medan. Oh, dari Medan. Dari Medan sih kebanyakan. Kalau masalah yang dihadapi selama usaha ini berdiri? Kalau masalah yang paling apa ya, yang paling bermasalah sih paling di anggota aja sih Mbak gitu. Kalau anggota ini payah agak ngaturnya gitu, jadi kesulitan di anggota aja sih saya. Kalau yang lainnya nggak ada. Terus apa yang telah diberikan pemerintah terhadap usaha Kakak ini? Pemerintah Iya. sejauh ini kayaknya belum ada sih kalau yang diberikan bantuan atau apapun gitu. Cuman kemarin dari pemerintah juga bersosialisasi kemari supaya menerapkan protokol COVID. Kalau ketika ngumpul-ngumpul ya pakai masker, cuci tangan gitu. Nah, gitu aja. Kalau yang ini Kak dapat bantuan sebesar 3,5 itu ada nggak? Belum ada. Belum ada. Yang tahap kedua juga belum ada ya? Belum. Apa yang membuat kafe ini ramai? Yang buat kafe ini ramai, kalau dari yang saya lihat dari komentar-komentar pelanggan, tempatnya enak sih kata mereka gitu. Tempatnya nyaman mereka di sini. Itu aja sih yang membuat mereka mungkin mau balik lagi. Bagaimana sih cara mengelola kafe ini dengan baik? Kalau saya sendiri manajemennya yang penting setiap kafe itu harusnya membuat setiap pelanggan itu bisa nyaman. Jadi kebersihan tuh paling penting untuk saya. Kebersihan. Iya, kebersihan. Apakah usaha Kakak ini pernah melakukan ekspor atau impor? Belum pernah sejauh ini. Sejauh ini belum pernah ya Kak.
Jadi apa harapan kakak nih untuk pemerintah, untuk semua pelaku UMKM? Kalau harapan saya sendiri untuk semua pelaku UMKM dari pemerintah, ya, pemerintah seharusnya bisa lebih memperhatikan eh, pada pelaku usaha menengah kecil ini. Jadi saya harap pemerintah bisa memberikan sedikit bantuan ataupun perhatian lah bagaimana supaya bisa memajukan sendiri rakyat Indonesia ini gitu. Gitu aja sih, Pak. Bagus sekali harapan. Oke, makasih ya Kak udah Iya. meluangkan waktunya. Maaf mengganggu Ya, juga. nggak apa-apa. Semoga Kakak sehat selalu. Amin. Oke, Sehat sampai juga. di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha selanjutnya yaitu Maju Wijaya yang berada di Urung Jawa, Kuta Padang, Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge. Usaha ini telah berdiri 8 tahun dan inilah wawancara kami dengan pemilik usaha Maju Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dina Anggarsari Ramadhani, berasal dari Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Nah, kali ini saya sudah langsung bersama pemilik toko Maju Wijaya. Maju Wijaya. Nah, kali ini saya ada beberapa pertanyaan yang harus kakak jawab nih. Yang pertama, pada awalnya peluang apa yang kakak lihat sehingga tertarik untuk membuka usaha ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang pertama saya buka usaha ini, yang pertama pastinya setiap individu pasti bertambah setiap tahunnya dan pasti membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Itu dia yang poin yang paling utama. Yang kedua, ide bisnis seperti apa yang kakak pilih pada saat pendirian toko ini? Idenya nyaman dan melayani dengan setulus hati. Konsepnya itu seperti apa, Kak? Konsepnya itu banyak ya. Pertama kita melayani itu pastinya dengan pertama dengan welcome. Setiap pembeli itu tidak kita beda-bedakan. Kita welcome pada siapapun yang datang berbelanja, baik untuk hanya bertanya-tanya ataupun yang langsung belanja. Kita tetap layani dengan setulus hati. Masya Allah. Nah, yang pertanyaan lagi, siapakah target sasaran yang kakak tuju oleh toko kakak? Setiap individu, mulai dari tempat saya tinggal sampai yang bisa terjangkau saya sendiri. Saat ini siapa sih pesaing dari toko kakak? Alhamdulillah, saya tidak pernah merasa tersaingi. Jadi adapun toko-toko yang baru buka ataupun yang sudah lama buka tetap menjadi partner saya. Luar biasa ya. Selanjutnya, dalam mempromosikan toko ini, media apa yang kakak gunakan? Saya pakai media offline dan online. Nah, kalau online tuh contohnya apa, Kak? Kalau online kita sih ada buat YouTube, tentunya pakai Facebook yang paling umum ya, emak-emak itu paling doyan tuh. Jadi iklan itu sangat-sangat membantu sekali saat ini. Apakah ada strategi atau cara-cara khusus agar toko ini dikunjungi banyak orang? Ya, pertama tadi poin pertama, kita upayakan setiap yang datang itu merasa sangat nyaman untuk datang ke sini. Itu dia poin pertama. Poin kedua, kita tidak ada pemaksaan atau ada kebohongan di antara informasi produk-produk yang kita jual. Jadi kalaulah dia memang grade A, kasih tahu dia memang grade A. Kalau memang dia yang lebih murah, kita kasih tahu beginilah kualitasnya. Begitu dia. Berarti lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Ya, kita utamakan kepuasan pelanggan. Terkait dengan aspek operasional nih, Kak, sudah berapa lama toko kakak ini berdiri? Kalau bukanya sih karena dimulai dengan kecil-kecilan, aku tidak ingat persis, tapi alhamdulillah sudah lebih kurang 8 tahun lah. Sudah 8 tahun. Pada jam berapa toko ini beroperasi? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi ya tergantung juga, Dek. Kadang-kadang kan ada barang yang lama datang gitu. Kita mau sampai jam 9, jam 10. Tetap
kalau masih bisa kita antar, tetap kita antar gitu. Kalau untuk karyawan ada berapa karyawan, Kak? Karyawan alhamdulillah ada 8 orang. Ada 8 orang. Mengapa Kakak memilih lokasi usaha di jalan ini? Pertama dia lokasi ini sangat menjual. Sangat menjual, sangat strategis. Itu adalah salah satu kunci kita berdagang. Sebut dan jelaskan fasilitas apa aja yang ada di toko ini sehingga membuat menarik para pelanggan. Kita sediakan itu bahan untuk bangunan itu alhamdulillah komplit. Mulai dari pondasi sampai dengan dia atas atau tukang juga kita readykan, konsultasi gratis kita berikan. Jadi apapun walaupun hanya pekerjaan kecil kita tetap bantu setiap pelanggan. Berarti sangat lengkap, teman-teman. Alhamdulillah. Terkait dengan aspek keuangan nih, Kak, agak dalam pertanyaannya. Pada awal berdirinya toko ini, berapa modal yang Kakak butuhkan agar usaha ini dapat berjalan? Kalau modal dulu ya, cerita modal itu sangat minim ya. Kalau nggak salah dulu karena modalnya hanya dikit, alhamdulillah sekitar 5 jutaan dulu. Karena kami beli paku aja dulu itu hanya 22 kilo dulu, belanja 22 kilo. Beli engsel itu satu lusin, begitu dia. Pelan-pelan dulu, semen dulu hanya 50 sak. Jadi memang dananya sangat minim. Jadi ada untung belikan lagi, ada untung belikan lagi. Jadi kalau boleh tahu modalnya itu berasal dari mana, Kak? Kalau modalnya itu dulu hasil tabungan. Tabungan selama 3 tahun. Nabung itu ada suami kan kerja tuh dulu ke kebun gitu kan, kebun orang. Jadi ada uang disisihkan gitu. Alhamdulillah sekarang 8 tahun udah bisa merekrut 8 karyawan. Alhamdulillah. Itu belum tukang ya, belum tukang. Ya. Ini berapa lama waktu yang Kakak butuhkan untuk mengembalikan modal itu? Kalau untuk mengembalikan modal yang mana nih? 5 juta tadi. Kalau itu alhamdulillah nggak lama sih. Nggak lamanya setelah 5 juta itu memang kan di awal setahun pertama itu masih sangat tertatih-tatih. Jadi itu di tahun kedua baru bisa balik modal. Tahun kedua, tapi termasuk cepat itu. Apakah usaha Kakak ini telah berkontribusi pajak pemerintah? Sudah. Apakah dalam menjalani usaha selama 8 tahun pernah mengalami kegagalan? Ya, sangat sering. Contohnya kayak mana, Kak? Contohnya kita ditipu sama pemborong tuh kan. Nanti dia belanja pertama kan, dia kasih uang tuh kita belanja. Jadi kadang-kadang sering di akhir tuh kan, kita kan memang kita antar bayar. Jadi Bu, pembayaran terakhir ini aku kasih belakangan ya, nanti ini kan udah finish nih. Kadang sampai 8 juta, 10 juta hilang orangnya. Terus kadang kita borong rumah nih kan, kita udah janji 100 juta, rupanya setelah 100 juta gitu kan, yang punya rumah ngeyel gitu. Kadang ngeyel, harusnya begini, padahal kita sudah tertera, sudah ada foto. Jadi kalau kayak ibu lebih mengutamakan kepuasan. Jadi kalau rezeki nanti deh, yang penting dia senang aja. Jadi harus ada tarik ulur. Memang kita pasti nggak bisa senangkan semua orang, tapi kita harus berusaha, tetap berusaha yang namanya konsumen itu. Karena konsumen itu iklan paling hebat, menyampaikan sama orang. Sebenarnya kalau sama dia kecewa, takutnya dia cerita ke sana, itu dia. Jadi sedaya upaya, tapi itu pun dalam batas wajar lah. Tapi jarang-jarang biasanya dapat. Ya, karena kalau cerita rugi itu pasti nggak mungkin nggak pernah rugikan. Ini apa yang telah Kakak berikan, apa yang telah diberikan pemerintah untuk usaha Kakak? Kalau pemerintah sejenis apalah ya? Kalau bantuan belum ada sih. Kalau yang UMKM sebesar 24. Oh iya itu 24, aku dapat. Iya. 24. Apa yang membuat toko ini tadi ramai pengunjungnya?
Pertama, konsep pertama tadi nyaman dan welcome. Kedua, kita layani dengan setulus hati. Kedua tadi ya. Ketiga, kita usahakan barangnya itu ada. Barangnya Apapun itu yang ada. dicari, kita usahakan itu ada atau ready. Apakah usaha kakak ini pernah melakukan ekspor atau impor? Belum. Pernah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih kak. Nggak pertanyaan sih, sebenarnya menuju ke harapan. Apa harapan kakak untuk pemerintah selayaknya kakak pelaku UMKM? Harapan sama pemerintah sih, kalau ngurus surat izin itu jangan terlalu berbelit karena birokrasi Indonesia sangat sulit. Nah, jadi kadang-kadang kan kita mau buat ini, ngurus ke sana dan itu tidak bisa langsung selesai. Itu yang sangat-sangat kita harapkan dari pemerintah sih. Nah, gitu. Oke, semoga pemerintah bisa dapat memberikan solusi dari masukan ibu ini. Saya terima kasih kepada kakak sudah meluangkan waktunya. Semoga kakak dan keluarga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.